Halo Dokter Desi. Halo, Lagi apa dok? biasa cek alat dulu. Oh, alat apa dok? Alat untuk gastroskopinya. Oh gitu. Hmm. Beda sama USG ya dok ya? Oh, beda. Ini bisa tiga Oh, dimensi. oh oke. Oh ya baru lihat aku dok alat ini. Aku tanya-tanya boleh ya dok? Boleh, ya. Oh, Endoskopi adalah prosedur untuk melihat kondisi organ tubuh tertentu. Endoskopi dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan untuk menunjang beberapa tindakan medis, seperti operasi dan pengambilan sampel jaringan untuk biopsi. Endoskopi dilakukan dengan endoskop, yaitu alat berbentuk selang kecil dan lentur yang dilengkapi dengan kamera pada bagian ujungnya. Kamera tersebut akan disambungkan ke monitor untuk memproyeksikan gambar yang ditangkap. Endoskop dapat dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut, hidung, anus, vagina, atau irisan kulit yang dibuat khusus untuk beberapa jenis endoskopi seperti laparoskopi atau artroskopi. Umumnya, dokter akan melakukan endoskopi dengan tujuan untuk: pertama, mencari tahu penyebab dari gejala yang dialami pasien, misalnya muntah darah atau keguguran yang terjadi secara berulang. Yang kedua, membantu dokter untuk melihat kondisi organ ketika melakukan operasi, seperti membuang batu empedu atau mengangkat miom di rahim. Yang ketiga, membantu pengambilan sampel jaringan untuk kemudian diteliti di laboratorium atau biopsi. Beberapa tindakan medis yang dapat dilakukan dengan bantuan endoskopi adalah membuang batu empedu, memasang stent pada saluran empedu atau pankreas yang menyempit, menghancurkan batu saluran kemih dan memasang stent pada ureter, mengangkat usus buntu yang mengalami peradangan pada penderita penyakit usus buntu, mengangkat miom di rahim, dan menyumbat pendarahan pada penderita tukak lambung. Nah, teknologi endoskopi ini sudah ada di Rumah Sakit Intan Medika ya. Yuk konsultasikan ke dokter atau bisa hubungi bagian informasi di Rumah Sakit Intan Medika. dok jadi ini alat endoskopi ini untuk tindakan endoskopi ya dok maksudnya ya? Iya, endoskopi. Oke ya, endoskopi itu sendiri artinya apa sih dok? Endoskopi itu tindakan medis dengan memasukkan selang ke organ tertentu. Oh oke, jenis tindakan endoskopi itu sendiri berapa macam dok sebenarnya? Banyak, jadi tergantung organnya. Kalau misalnya dia mau lihat lambung, namanya esofago gastroduodenoskopi namanya, atau EGD disingkat. Lebih tepat suka kasih tahu dengan gastroskopi. Oke, namanya. oke. Itu untuk melihat dari kerongkongan sampai ke lambung biasanya. Oh, kalau gastroskopi itu. Yang EGD sih sebenarnya. Esofago, EGD. esofago, Oh, gastro, oke. duodenus. Oh, Sampai ke usus halus. oh, sampai ke usus halus. Iya. Nah, terus selain itu tindakan selain gastroskopi itu apa lagi dok yang bisa dipakai dengan alat ini? Iya, kalau misalnya mau lihat kolon, usus besar, namanya kolonoskopi. Oh. Terus juga kalau untuk melihat isi perut di objin, misalnya laparoskopi, objin biasanya disebut. Kalau mau lihat laring yang di THT, telinga hidung tenggorokan, biasanya disebut laringoskopi. Oh. Jadi namanya itu tergantung organ yang mau dilihat apa. Oh, oke. Kalau misalnya paru, bronkoskopi namanya. Oh, oke. Nah, alat yang ada di RSKIM ini bisa untuk endoskopinya yang mana dok? Gastroskopi atau EGD dan kolonoskopi. Jadi bisa lihat untuk bagian atas, pencerahan bagian atas, lambung, sampai usus halus, sama ke bawah melihat usus besar dari rektum sampai ke usus besar bisa. Oh, jadi yang gastroskopi itu dari tenggorokan sampai ke usus sampai 12, sampai usus lambung 12, dulu sampai lambung ke usus sampai usus 12 jari. Iya. Kalau yang kolonoskopi Kalau itu kolonos yang itu, usus besar. Usus besar mulai dari rektum tuh anus, tempat pembuangan kita itu sampai ke usus besar. Oh, oke. Nah, kalau yang pasien-pasien yang seperti apa tuh dok yang harus ditindak dengan gastroskopi dok? Ya, indikasi indikasi. gastros. Iya. Kalau untuk EGD atau gastroskopi itu biasanya kalau yang ada
gejala mual, kembung, dispepsia yang lebih dari 6 bulan itu nggak ada perbaikan. Oh, oke. Terus juga kalau ada perdarahan, muntah darah, atau dia BAB-nya hitam seperti aspal. Nah, itu mungkin biasanya dari atas itu perdarahan lambung. Oh, kalau yang kolonoskopi itu dok, kalau keluhan seperti apa dok? Kalau kolonoskopi biasanya adanya darah segar, terus ada perubahan BAB. Perubahan BAB-nya misalnya dibilang, aduh kecil-kecil kayak kotoran kambing katanya, atau dia susah konstipasi, susah BAB, konstipasi ya, yang kronis boleh dilihat. Oh, yang lama gitu ya? Atau diare yang kronis ya. Oh, oke. Kalau yang tadi dokter bilang ada darah segar itu berarti pada saat dia BAB itu keluar darah segar dok ya? Biasanya iya dibilang suka keluar darah dok katanya. Darahnya tuh segar katanya. Tapi terus diikutin ini biasanya dibilang diikutin sama darahnya yang yang nggak kehitaman, biasanya karena campur sama kotoran sih. Oh, itu pakai kolonoskopi. Itu kolonoskopi biasanya. Iya. Nah, yang dilakukan itu misalnya pada saat gastroskopi itu apa dok? Operasi kah atau bagaimana dok? Sebenarnya gastroskopi itu bukan ya? tindakan invasif, tapi cuma melihat memasukkan alat aja, jadi nggak invasif nggak. Alat yang mana dok? Yang ini nih dok? Yang ini ya, skop ini namanya. Ada kameranya gitu dok di ujungnya? Ya, jadi di ujung ada optik sama lampu, jadi bisa lihat keadaan organ yang mau dilihat. Misalnya kalau ini kan lambungnya bisa dilihat. Jadi masuk lewat mulut gitu dok? Iya. Oh, pasiennya dibius apa enggak dok itu? Jadi ada ini harus biasanya sih pasiennya tuh hanya bius lokal, jadi di spray aja sama silokain sama alat anestesi, terus baru dimasukin, itu yang lokal. Tapi kalau mau pasiennya memang nggak nyaman, memang nanti ada mual karena masuk ke dalam ini mulut kan. Oh, karena pasiennya sadar dok iya, ya? Oke. Lokal juga lokal anestesi. Iya. Ya kalau mau bisa di anestesi. Di anestesi 1 jam bisa ada. Oh, bius total gitu. Bius total juga kalau pasiennya nggak enak bisa bius total. Jadi pasiennya nggak merasakan apa-apa gitu. Jadi lihat kondisinya lah. Oke. Kalau kolonoskopi itu sama aja sih sebenarnya, bisa yang anestesinya cuma dimasukin aja obat anestesinya di infusnya, bisa ada, atau juga dia nggak mau misalnya nggak mau dibius juga bisa, cuma dia ngerasa mules. Karena dimasukin alat lewat anusnya itu ya? Iya, lebih sering mulesnya. Oke, jadi emang pasiennya harus bisa diajak kerja sama. Kalau nggak bisa kerja sama, mendingan dia dibius aja. Iya. Lebih nyaman juga buat ini pasiennya dok. Pasiennya dokter juga kerjanya lebih cepat kan. Iya. Oh, jadi dari gastroskopi itu misalnya ada permasalahan di lambung kah atau di usus 12 jari itu bisa kelihatan ya dok ya? Dari kamera tadi itu ya dok? Bisa kelihatan jelas ya dok? Iya, jadi misalnya kelihatan. Iya. Misalnya ada klien paling sering itu kan karena gastritis atau ada infeksi di lambungnya, itu kan beda-beda, nanti dilihatnya beda. Atau kemungkinan juga dia nggak bisa nelen, kemungkinan ada tumor bisa yang tumbuh kelihatan, atau polip. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak polip gitu bisa diambil pakai alat ini juga dok? Nanti ditambah alat namanya alat poliektomi. Nanti bisa diambil. Untuk ambil langsung sekaligus. Jadi pada saat masuk langsung diambil. Kalau ketemu bisa diambil. Jadi misalnya dicuriga ada tumor tuh juga bisa diambil jaringannya untuk biopsi juga dok? Iya, untuk diperiksa aja. Oke. Jadi selain melihat bisa juga dilakukan tindakan jika ditemukan seperti itu ya dok? Iya, namanya biopsi, diambil sedikit jaringan, diperiksa ke patologi anatomi. Oke. Nah, dari tindakan gastroskopi atau kolonoskopi ini ada efek sampingnya nggak sih dok ke pasien nantinya? Biasanya sih enggak, cuma memang ada rasa nggak nyaman aja di tenggorokan, tapi sebentar biasanya. Oh, cuma itu aja, tidak ada yang penyebabnya nanti apa jadi luka atau apa enggak ya dok ya? Itu bisa sih karena tindakan pasti ada ya, pasti kita kasih tahu dulu. Kalau misalnya ternyata dia
nggak puasa bisa aspirasi namanya nanti. Oh. Aspirasi itu makanannya atau bekas minum cairannya masuk ke paru. Oh, naik Nah dia, itu Dok, bahaya. ya? Iya, makanya Oke. dia harus benar-benar puasa nanti. Oh. Jangan tahu-tahu nanti minum 1 jam sebelumnya nggak bilang-bilang kan. Oh. Kelihatan biasanya kalau dari lambung kelihatan, oh ini minum nih barusan ini makan. Nggak jadi bahaya soalnya. Iya, itu harus puasa berapa lama, Dok, sebelum Puasanya tindakan? 6 sampai 8 jam. 6 sampai 8 biasanya. jam, Iya. baik yang kolonoskopi maupun yang gastroskopi ya, Dok, Iya. ya. Tapi kalau kolonoskopi ditambah dengan ada pengurasan untuk isi perutnya supaya kelihatan ususnya supaya bersih. di pencahar gitu, Dok, Iya. biar dibuang BAB-nya dulu. Oke, kalau nggak ngeganggu ya, Dok, Iya, ya. nggak kelihatan. Iya, iya. Dok, ini aku tuh ada teman, dia itu sakit lambung itu udah lama loh, Dok, udah bertahun-tahun. Selalu kalau berobat cuma dikasih obat pulang, di USG juga nggak ada apa-apa. Nah, kayak begitu tuh, apakah pasien-pasien seperti itu tuh apakah cocok untuk diarahkan ke gastroskopi, Dok, biar tepat penyebabnya tahu gitu loh, Dok? Kalau dia baru diobatin aja sama obat-obatan sesuai sama gejalanya. Tapi kalau dia itu tadi, kalau dispepsia itu dispepsia kan, dispepsia tuh gejala mah yang terus-terusan sampai lebih dari 6 bulan, mending di endoskopi, gastroskopi. Oh gitu ya, Dok, ya. Jadi biar ketahuan sebenarnya sakitnya, penyebabnya tuh apa gitu ya, Dok, ya. Oke, karena kayaknya temanku tuh udah lebih, Dok, dari 6 bulan. Berarti nanti aku sarankan ya, Dok, ya, arah ke sini ya, Dok. Nah, dokter ini kan, Dokter Desi kan spesialis penyakit dalam, Dok, ya. Apakah semua spesialis penyakit dalam itu bisa melakukan tindakan gastroskopi atau kolonoskopi, Dok? Untuk kompetensi yang endoskopi ini kayaknya harus punya sertifikat endoskopi. Jadi dia harus punya fellow tambahan 3 bulan untuk endoskopi. Oke. Berarti tidak semua ya, Dok, ya? Harus ada yang sudah pelatihan. Iya, ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Ya. Oh, berarti memang bisa kompeten untuk melakukan tindakan itu. Berarti Rumah Sakit Kim beruntung mempunyai Dokter Desi sebagai spesialis penyakit dalam. Iya. Jadi bisa membantu pasien-pasien yang mau dilakukan tindakan endoskopi ya, Dok. Dok, misalnya nih ada sahabat Intan Medika mau konsul ke dokter. Nah, dokter jadwal prakteknya di Rumah Sakit Kim ini hari apa aja, Dok, dan jam berapa? Sebenarnya tiap hari, cuma yang pastinya tuh Senin, Selasa, Rabu. Kalau hari lain dengan perjanjian aja. Oke, kalau Senin, Selasa, Rabu itu jam berapa, Dok? Biasanya Dokter Jam ada di 3 sampai jam 5. Jam 3 sampai jam 5 sore ya, Dok. Sip. Nanti kalau ada yang tanya, aku arahin begitu ya, Dok. Ya. Dokter, sorry sudah ganggu. Dokter lagi ngecek alat. Ini kayaknya aku harus tinggalin dokter untuk dokter lanjutin lagi. Ya, nanti kapan-kapan aku ajak bincang-bincang lagi tentang kesehatan yang lain. Boleh ya, Dok, ya? Boleh. Oke. Thank you, Dokter Desi, atas waktunya. Ya.